Saudaraku, dalam kehidupan kita, terutama saat-saat ini, muncul ungkapan-ungkapan seperti "saya mencintai sesama saja sudah cukup, tidak perlu beragama atau beribadah." Atau sebaliknya, orang mengatakan "saya mencintai Allah saja dan tidak peduli dengan sesama yang ada di sekitar." Ada pula orang yang mengajarkan bahwa berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, mencintai sesama dan lainnya, sehingga tidak harus beragama, karena saat meninggal nanti, surga itu ada bagi mereka yang berbuat baik, bukan yang beragama ini atau beragama itu. Ajaran ini merasuk dalam kehidupan zaman sekarang, karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana logika memainkan peran cukup penting. Lalu mana yang lebih baik, mencintai Tuhan saja dan mengabaikan sesama, atau mencintai sesama dan mengabaikan Tuhan dalam agama? Saudaraku, kedua-duanya salah karena tidak mencerminkan ajaran iman dan teladan yang Yesus ajarkan. Sabda Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semua, Allah adalah kasih dan kasih berasal dari Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah, karena kasih itu datang dari Allah. Kasih Allah lah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama di sekitar kita. Sebaliknya, kita mengasihi Tuhan itu harus mewujud dalam kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, lalu mengabaikan sesama yang ada di depan mata kita? Sabda Tuhan pun mengantar kita untuk menyadari bahwa kasih kepada Allah dan sesama itu bukan sebuah aturan atau hukum manusiawi, tetapi panggilan hidup sebagai orang yang telah dikasihi oleh Allah. Allah telah menunjukkan kasih itu dengan mengutus Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan kita dan menjadi sili atas dosa-dosa kita. Kasih Allah pula lah yang menyingkirkan sekat-sekat yang membentengi umat satu sama lain. Dalam bacaan pertama kita dengar, sejak pembaptisan Kornelius, terbukalah mata semua orang bahwa kasih Allah yang tampak dalam karunia Roh Kudus tercurah juga untuk bangsa-bangsa lain. Kasih Allah ada bagi semua orang yang percaya dan menembus sekat-sekat pemisah antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah yang menjadi pemersatu sehingga kita semua dipanggil untuk tinggal dalam kasih-Nya. Yohanes dalam Injilnya mengajarkan bahwa kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam memperkenalkan misteri kasih Allah dengan tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya berarti mengerti, memahami, dan menghayati seperti Allah. Semua yang tinggal di dalam kasih-Nya mendapat kepenuhan sukacita dan diangkat menjadi sahabat. Yesus yang adalah sahabat sejati telah memberi teladan dengan berani berkorban untuk keselamatan jiwa sahabat-sahabatnya. Berkat kasih dan cintanya, kita yang adalah hamba diangkat menjadi sahabat. Penginjil mengajak kita untuk memaknai tinggal di dalam kasih-Nya dengan hidup menurut perintah-Nya, setia ikut teladan-Nya, dan saling mengasihi satu sama lain seperti Ia telah mengasihi umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih dari Allah yang kita alami bukan menjadi kebanggaan buat diri sendiri, tetapi sebagai kekuatan dalam perutusan. Ia meminta agar kita semua yang percaya dan hidup dalam kasih-Nya
pergi untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Buah itu adalah mengasihi Allah dan sesama. Ungkapan ini membantah pemahaman saat ini yang memilih satu dan mengabaikan yang lain. Kasih Allah yang nyata bagi umat manusia pun mengkritisi mereka yang hanya peduli pada logika akal sehat bahwa cukup mencintai sesama saja sebagai bekal untuk masuk surga, dan juga mengingatkan mereka yang hanya percaya bahwa mencintai Allah saja untuk menciptakan surga bagi dirinya sendiri. Orang yang mencintai Allah yang tidak kelihatan tetapi mengabaikan sesama yang ada di depan mata, maka ia adalah pendusta. Dan siapa yang mencintai sesama tetapi tidak mencintai Tuhan adalah omong kosong. Orang mengasihi sesama karena sadar bahwa ia telah dikasihi oleh Allah melalui sesama yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari saling mengasihi satu sama lain dengan kasih dari Allah, yaitu kasih yang menyatukan, bukan yang mencerai-beraikan. Kasih yang menembus sekat-sekat pembeda, bukan yang membentengi diri. Kasih yang memampukan kita untuk berkorban. Untuk itu, teruslah berbuah dalam tindakan kasih-Mu, meski sederhana sekalipun itu, agar semakin banyak orang tinggal dalam kasih-Nya dan dunia dipenuhi dengan sukacitanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.